Assalamualaikum, saya Firna Lisa Deseptarini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video ini. Untuk kompetensi dasar, ada 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. 4.6, membuat model struktur sel, tumbuhan, atau hewan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pemahaman literatur, siswa dapat menganalisis materi tentang organ-organ pada tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, melalui mengkaji literatur dan diskusi, siswa dapat melakukan pengamatan organ pada tumbuhan dan hewan dengan benar. Yang ketiga, melalui pemahaman literatur dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan organ-organ tumbuhan dan hewan dengan benar. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi organ pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebelumnya, kita akan sedikit mengulang materi tentang jaringan. Jaringan pada tumbuhan apa aja sih? Ada jaringan meristematik, ada jaringan dasar, dan juga jaringan permanen. Berikut merupakan fungsi dari beberapa jaringan pada tumbuhan. Lalu untuk jaringan pada hewan apa saja? Ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, saatnya kita masuk ke materi organ pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa sih organ itu? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk menjalankan fungsi tertentu. Lanjut kita ke organ pada tumbuhan ya. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya, serta terkadang juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk menimbun makanan. Lalu, jaringan yang menyusun akar ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan juga jaringan pengangkut. Selanjutnya ada batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, memperluas tajuk tumbuhan dalam efisiensi menangkap cahaya matahari, alat transportasi zat makanan dari akar ke daun, dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, alat perkembangbiakan vegetatif, menegakkan tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Jaringan yang menyusun batang ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Selanjutnya ada organ daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu, alat evaporasi atau penguapan, tempat terjadinya transpirasi dan gutasi, penyimpanan cadangan makanan-makanan pada vakuola amilum, transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. Jaringan yang menyusun daun ada jaringan epidermis, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang, dan juga jaringan pengangkut. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan alat pembentuk sel kelamin atau alat perkembangbiakan. Yang terakhir ada buah dan biji. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah dapat dibagi menjadi dua, ada buah sejati dan buah semu. Untuk biji, dia merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji yang mengandung embrio atau lembaga sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Lanjut kita masuk ke organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia ini dibagi menjadi dua, ada organ dalam dan organ luar. Yang pertama ada hati. Hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh. Organ hati ini dia tersusun dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Selanjutnya ada organ otak yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis. Organ ini tersusun dari berbagai jaringan saraf.
Selanjutnya, ada organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Jaringan yang menyusun dari organ ginjal ini ada jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan lain-lainnya. Ada organ lambung yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Organ ini terbentuk dari jaringan otot polos dan jaringan pengikat. Next, ada organ jantung. Dia berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ ini terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan juga jaringan saraf. Ada organ pankreas. Organ ini berfungsi sebagai bagian integral dari sistem pencernaan, dan fungsi kepala pankreas itu untuk mengeluarkan cairan pankreas dan insulin. Jaringan yang menyusun dari organ ini ada acini dan pulau Langerhans. Dan yang terakhir ada paru-paru. Dia berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Oke, lanjut kita masuk ke organ luar. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Ada organ telinga. Organ telinga ini berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Lalu ada organ mata. Organ mata berfungsi untuk melihat. Dan yang terakhir ada organ mulut yang berfungsi untuk makan dan berbicara. Berikut merupakan gambar dari contoh organ yang lainnya. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Organ terbagi menjadi dua, ada organ tumbuhan dan organ hewan atau manusia. Untuk organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk organ hewan dan manusia terbagi menjadi dua, ada organ dalam dan organ luar. Untuk organ dalam ada hati, otak, ginjal, lambung, jantung, pankreas, dan paru-paru. Sedangkan untuk organ luar ada mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, sekarang kita masuk ke teka-teki silang organ pada tumbuhan. Untuk adik-adik semua, silahkan dikerjakan teka-teki silang ini secara mandiri atau individu. Untuk soalnya akan saya tampilkan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.